dahulu, di desa Gula Jawa, ada seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Wanita tersebut biasa dipanggil dengan nama Nani oleh warga desa. Selain parasnya yang cantik, Nani juga memiliki sifat murah hati dan gemar menolong. Dan di usia yang ke-19, ia dinikahi oleh putra kepala desa yang telah lama menjalin kasih dengannya. Namun sayang, baru seumur jagung usia pernikahan mereka, sang suami malah meninggal dunia. Hati Nani hancur kala itu. Ia tak kuasa menahan kepedihan karena pernikahannya yang kandas terlalu cepat. Ia juga tidak siap harus kehilangan orang yang dikasihi. Batinnya terguncang dan pikirannya terganggu, hingga akhirnya Nani divonis sakit jiwa. Sampai suatu hari, di tengah-tengah kondisi mentalnya yang memburuk, Nani berjalan keluar rumah tanpa ada yang mengetahui. Dan dengan pikiran yang kosong melompong, tanpa sadar ia telah melangkah masuk sampai jauh ke dalam hutan di pinggir desa. Saat kewarasannya muncul, barulah ia sadar ia telah berada di mana. Nani mulai kebingungan. Sebelumnya, ia tidak pernah memasuki hutan ini terlalu dalam. Ia takut tersesat karena wilayah ini termasuk kawasan angker dan ada beruang liar yang hidup di dalamnya. Hatinya kalut saat mengetahui bahwa matahari akan segera terbenam. Nani pun menangis ketakutan di bawah pohon besar. Tapi untungnya, ketika ia sudah tidak tahu harus melakukan apa, lewatlah seorang wanita tua dengan setumpuk kayu kering yang dipikulnya di punggung. "Kenapa? Kamu tersesat?" tanya si wanita tadi. Nani mengangguk. Ia pun mengamati orang tua tersebut. Pikirannya mencoba mengingat-ingat apakah si nenek ini warga desa juga. Tapi ia tidak pernah mengenalnya sama sekali. Jelas, wanita tua tersebut bukanlah warga desanya. "Hari mulai malam, berbahaya jika kau berkeliaran di hutan ini," ucap si nenek. "Ayo, ikut ke rumahku. Besok baru kamu lanjutkan perjalananmu," ajaknya. Nani pun mengiyakan sambil terisak. Ia bersyukur karena masih ada yang mau menolongnya. Akhirnya mereka pun berjalan menembus semak belukar hingga sampai di kawasan tengah hutan. Dan tidak lama kemudian, keduanya tiba di suatu gubuk yang terlihat sangat reot. "Itu rumahku," tunjuk si nenek. "Sekarang masuklah cepat." Nani sedikit ragu pada awalnya. Namun setelah beberapa saat, ia langkahkan juga kakinya melewati ambang pintu gubuk tersebut sampai pada akhirnya ia tidak pernah keluar lagi dari sana. Di masa sekarang, Arham benar-benar tidak habis pikir. Pemuda itu termangu memperhatikan pepohonan dan semak-semak yang berada di sekelilingnya. Perasaannya berkata bahwa ia telah beberapa kali melewati daerah tersebut, tapi entah kenapa ia masih gagal menemukan arah yang benar. "Bodohnya aku, kenapa bisa sampai tersesat sih?" rutuknya pada diri sendiri. Padahal
ia sudah melewati jalur seperti yang dikatakan oleh si tukang ojek yang ia tumpangi tadi. Masih menurut si tukang ojek, dia hanya tinggal mengikuti jalan setapak yang berada di antara pohon-pohon sawit yang menuju pintu masuk desa. Dengan menempuh jalur yang dimaksud, dalam waktu sekitar 60 menit seharusnya ia sudah sampai di desa Gula Jawa dengan berjalan kaki. Lagi pula, jalur tersebut merupakan akses satu-satunya menuju ke desa. Sangatlah mustahil bila ia bisa sampai tersesat. Arham pun tidak menyangka, bisa-bisanya ia malah kehilangan arah. Ia lelah hilir mudik setelah beberapa jam mengitari kawasan itu. Namun, desa tujuannya tersebut tetap saja masih belum kelihatan. Arham mengusap peluh yang membajiri kening. Ransel yang bergantung di pundaknya pun jadi terasa semakin berat. Mendadak, timbul rasa sesal yang terbesit di hatinya. Andai saja ia tidak ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk mengajar di sekolah dasar satu-satunya di desa tersebut, tentu ia akan berpikir berkali-kali untuk datang ke wilayah terpencil seperti ini. Padahal, karirnya sebagai guru baru saja hendak dimulai. Hari mulai beranjak sore, sedangkan Arham masih belum berhasil menemukan jalan. Ia frustrasi. Jangankan jalan menuju ke desa, jalan yang menuju arah kembali pun ia tidak ingat. Kini ia sadar, dirinya telah terperangkap di dalam hutan. Matahari nyaris terbenam di ufuk, dan bias-bias gelap penanda datangnya malam mulai menghiasi langit. Hati Arham semakin cemas. Sendirian di rumah saja, terkadang ia merasa tidak nyaman. Apalagi harus bermalam di dalam hutan seperti sekarang. Ketika ia mulai diliputi rasa takut, dari arah rimbunan pohon lewatlah seorang wanita tua. Ia membawa setumpuk kayu kering yang dipikul di punggungnya. Tumpukan kayu tersebut terlalu banyak, sehingga tubuhnya yang ringkih harus membungkuk karena saking beratnya beban yang dipikul. Matanya menatap tajam ke arah Arham dengan pandangan curiga. "Mau apa kau di sini?" tanyanya ketus. Arham agak gelagapan saat ditanya. Tapi di sisi lain ia lega, karena masih ada orang di hutan ini selain dirinya. Maaf Nek, saya dari kota, mau ke desa Gula Jawa. Tapi saya tersesat tidak tahu jalan hingga sampai ke sini, jelas Arham. Mungkin nenek bisa menolong saya menunjukkan arah ke desa, Nek, pintanya. Si nenek masih menatap tajam. Lalu ia menjawab, "Sayang sekali kamu sudah terlampau jauh dari desa. Tak mungkin di malam buta begini kau akan berjalan ke sana." Arham makin ketar-ketir. Demi apapun, ia takkan rela untuk bermalam di hutan yang terkesan angker ini. Dan wanita tua tadi sepertinya paham apa yang dikhawatirkan oleh Arham. Ia kemudian berkata, "Wilayah ini sangat berbahaya. Kamu tak akan sanggup untuk bertahan. Kalau kamu mau, menginapkan dulu satu malam di rumahku.
Besok pagi baru kamu lanjutkan perjalananmu. Arham menghela nafas yang tadinya berat. Sekarang ia merasa lega. Baiklah, Nek. Terima kasih atas tumpangannya, ucap Arham penuh syukur. Ayo ikut aku, ajak si nenek tanpa berlama-lama lagi. Akhirnya, mereka pun berjalan dengan langkah lebar dan cepat. Gerakan si nenek termasuk gesit untuk wanita yang berusia senja seperti dirinya. Akibatnya, Arham yang memang lamban jadi kewalahan mengikutinya. Maaf, Nek. Saya tidak mengerti dengan maksud perkataan nenek yang bilang hutan ini berbahaya. Artinya apa itu, Nek? Tanya Arham dengan nafas tersengal. Namun, si nenek diam tidak bersuara. Sepertinya ia tengah memusatkan diri pada sesuatu. Arham masih mau bertanya lagi ketika sekilas ia melihat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Sekarang ia malah khawatir jika ia sedang diintai untuk diincar nyawanya. Nek, seru Arham kepada si nenek yang tetap lurus berjalan. Ia tidak menggubris, tapi melihat dari gelagatnya yang menunjukkan sikap waspada, kemungkinan ia telah tahu ada seseorang yang membuntuti mereka berdua. Percepat saja jalanmu dan jangan hiraukan, perintah si nenek. Dan Arham pun menurut. Mereka berjalan jauh menembus semak belukar yang meninggi serta melewati deretan pepohonan yang besar. Dan setelah cukup lama berjalan, sampailah juga mereka di kawasan tengah hutan. Malam semakin larut berselimutkan gelap. Dari sini, Arham dapat melihat sebuah bangunan kecil yang sebagiannya diterangi oleh cahaya dari obor. Itu rumahku, ucap nenek. Masuklah dulu kau ke dalam, suruh nenek ketika mereka sampai. Sementara mata Arham terus memperhatikan bangunan yang disebut rumah itu. Sebab alih-alih berupa rumah, bentuknya lebih mirip gubuk reot yang nyaris rubuh. Sontak hati Arham merasa heran. Bagaimana orang tua yang telah lanjut usia bisa mendiami bangunan semacam itu? Tapi kemudian ia maklum. Daerah yang ia datangi ini memang masih termasuk wilayah pedalaman. Dan bisa jadi di desa sana pun masih dapat ditemukan bangunan lain yang serupa. Terlihat, si nenek tadi telah selesai menyusun kayu kering di samping gubuknya. Melihat Arham yang masih melamun, ia kemudian membentak dengan suara yang keras. Cepatlah kau masuk, anak muda. Jangan berlama-lama di depan pintu. Tak sabar, ia mencengkeram tangan Arham lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah. Diperlakukan seperti itu, Arham hanya bisa menurut. Kondisi di dalam gubuk sangat memprihatinkan. Di dalamnya cuma terdapat satu ruangan kecil dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah. Namun, ketimbang harus kedinginan di luar, Arham lebih memilih untuk berada di dalam gubuk ini karena hawanya yang lumayan hangat. Kamu bisa tidur di sebelah sana, kata si nenek sambil menunjuk ke sudut ruangan yang lantainya beralas selembar anyaman bambu.
Terlihat seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana. Kedua matanya terpejam. Sepertinya ia telah tertidur pulas. "Itu cucuku. Tidurlah di sampingnya, tapi jangan ribut. Nanti ia bisa terbangun," terang nenek lagi. Tanpa banyak tanya, Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi. Badannya sudah terlalu letih dan ia ingin langsung tidur. Berhati-hati, ia letakkan tubuhnya yang agak tambun di tikar anyaman. Sengaja ia mengambil posisi agak menjauh dari tempat si bocah perempuan berbaring tadi. Ia pun memperhatikan penampilan bocah tersebut. Anak yang aneh, batin Arham. Tinggi badan bocah perempuan itu pendek, kira-kira seusia anak yang berumur 6 tahunan. Tapi anehnya, wajah si bocah nampak tua dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput. Ia jadi terlihat setara dengan neneknya. Bahkan, ia tidak memakai pakaian sehelai pun. Buah dadanya yang kendur terpampang jelas di depan mata Arham. Untung, masih ada selembar kain usang yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Arham bergidik. Tak mau ia melihat pemandangan seram itu lama-lama. Lalu ia beralih menghadap ke arah lain. Ia bersiap-siap untuk tidur. Dan satu lengannya digunakan sebagai bantal. Baru beberapa menit ia memejamkan mata, tiba-tiba bahunya digoyang-goyang oleh seseorang. Siapa sih? Keluh Arham merasa terganggu. Ia mengerjapkan mata. Di hadapannya bercongkok seorang gadis dengan penampilan lusuh dan kumal. Gadis itu buru-buru menempelkan satu jarinya di bibir, seraya menuju ke arah si bocah perempuan yang masih terlelap. Arham langsung paham isyarat tersebut. "Siapa kamu?" tanya Arham. "Shh, pelankan suaramu. Dengar, kamu harus segera pergi dari tempat ini sekarang juga," jawab si gadis asing tadi dengan nada berbisik. Arham bingung tidak mengerti. "Aku hanya menumpang istirahat. Besok aku akan meminta nenek itu mengantarku ke desa. Kenapa kamu malah menyuruhku untuk pergi?" jelasnya. Gadis itu malah tersenyum sinis. "Kamu ini sekaligus lungu. Kamu tidak akan pernah sampai ke desa itu sebelum besok pagi." Otak Arham segera mencerna ucapannya. Tapi tetap saja ia tidak paham. "Maksudmu apa?" "Sekarang aku yang tanya, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya si gadis itu tidak sabar. "Aku tersesat ketika masuk hutan, dan nenek itu yang membawaku ke gubuk ini," jawab Arham. Perempuan misterius itu menyeringai sinting. Lalu ia memukul pelan kepala Arham. "Goblok kau. Wanita tua itu sengaja telah menyesatkanmu supaya kamu masuk ke dalam perangkapnya," terangnya. Arham mengelus-elus kepalanya yang sakit. "Tapi kenapa kamu bisa tahu aku berada di sini?"
bilang kamu yang membuntutiku tadi. Tebak Arham, mulai waspada jika si gadis itu bermaksud jahat. Iya, aku yang menguntitmu agar aku bisa menyelamatkanmu, sahutnya galak. Maaf, tapi sungguh aku tidak memahami semua omonganmu barusan. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu mesti menolongku? Gila Arham. Apa maksudmu nenek itu? Mungkin jika aku tidak bertemu dengannya, bisa jadi aku masih berada di dalam hutan saat ini, bantahnya. Si gadis kemudian mencengkeram-keram baju Arham, lalu menariknya dengan paksa. Dia bukan makhluk baik hati seperti yang kamu kira. Kalau masih tidak yakin dengan ucapanku, coba sana lihat sendiri. Lalu Arham didorongnya ke bawah jendela yang ringsek. Agak ragu, Arham menjulurkan kepalanya sedikit untuk mengintip keluar gubuk. Ia melihat nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang, namun bahasa yang mereka gunakan kedengarannya asing di telinga Arham. Arham memperhatikan orang yang diajak bicara oleh si nenek. Lalu ia terperanjat. Astaga, desisnya. Ternyata sosok wanita tersebut tidak memiliki bentuk fisik layaknya manusia normal. Perawakannya kurus tinggi sekitar 2 meter lebih. Saking kurusnya, seluruh tulang yang ada di badan tersembul mencuat seperti akan keluar dari kulitnya. Ditambah lagi, rambutnya yang tergerai berantakan memanjang hampir menyentuh tanah. Ia juga telanjang bulat, memamerkan sepasang buah dada yang menggantung hingga sampai ke bagian perut. Dan yang lebih anehnya, kedua kaki wanita tersebut melengkung ke belakang layaknya kaki hewan. Sungguh pemandangan yang menyakitkan mata bagi orang yang sehat akal. Arham terhuyung ke lantai gubuk. Ia terperangah. Seumur hidup baru sekali ini ia menyaksikan ada manusia dengan bentuk tak lazim seperti itu. Apa itu? Bisiknya dengan bibir bergetar. Makhluk keparat itu adalah penguasa hutan ini, dan si nenek tua bangka yang membawamu adalah pelayannya. Intinya mereka semua bukan manusia, jawab si gadis. Mereka mau apa dariku? Tanya Arham lagi. Gadis itu pun menatap tajam Arham yang dinilainya begitu bodoh. Pikiranmu lambat. Sudah jelas mereka hendak menjadikan dirimu makan malam buat mereka. Dan mereka sudah lama tidak menyantap nyawa manusia. Terangnya serius. Arham memakik tertahan. Ia dirundung ketakutan. Tak ia kira dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam seperti saat ini. Hei, tapi bagaimana kamu bisa tahu tentang semuanya? Wajah si gadis muram. Karena aku pernah menjadi korban mereka, bisiknya. Arham lalu berpikir. Sudah cukup. Yang terpenting sekarang adalah kamu harus ikut denganku keluar dari gubuk ini. Aku akan mengantarkanmu menuju desa sebelum terlambat, ucap gadis tersebut.
Mereka lalu bergerak perlahan. Ada jendela di bagian dapur. Tadi aku masuk lewat situ, jadi kita akan keluar dari sana tanpa ketahuan. Namun, Arham memegang tangan si gadis untuk menghentikan dia. "Tunggu dulu," katanya. "Kenapa aku harus mempercayaimu? Sedangkan aku saja tidak mengenal siapa engkau sebenarnya." Gadis itu lalu menoleh kepada Arham. Bibirnya tersenyum, tapi terkesan sangat sendu. Di balik penampilan yang awut-awutan, masih tersisa gurat-gurat kecantikan di wajahnya. Ia lalu berkata dengan nada murung, "Bahkan aku sendiri pun tidak ingat lagi siapa diri ini." Arham merenung tidak paham. "Tapi aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang di desa memanggilku dengan nama Nani." "Iya, namaku Nani," tambahnya. Lalu ia pun mengajak Arham untuk bersiap-siap. "Sudah, cukup obrolan kita. Lekas kita pergi sebelum mereka menyadari aku ada di sini." Arham menurut saja ketika tangannya digandeng Nani. Dan sewaktu ia mulai beranjak, bajunya ditarik oleh seorang dari belakang. Kepala Arham menoleh dan ia tahu siapa yang melakukannya. Iya, bocah perempuan bermuka keriput tadi. Ia menahannya supaya Arham tidak lari dari sana. Kedua matanya mendelik lebar menakuti Arham yang mulai ketar-ketir. "Ah, dasar sial, ketahuan lagi," maki Nani. Dengan penuh tenaga, ia layangkan telapak tangannya dan menghantam wajah si bocah tua tadi. Dan bocah malang tersebut terjungkal di lantai papan dengan keras. Arham takjub. Ternyata Nani sekuat itu. Namun, gadis kecil tadi segera bangkit, lalu membuka mulutnya lebar-lebar memperlihatkan deretan gigi taring yang berwarna hitam menjijikan. Dia menyerang untuk menggigit. Dan dengan santai, Nani menendangkan kakinya hingga mengenai bagian lambung si bocah itu. Lagi-lagi ia terbetal jatuh. Sedangkan Nani terkekeh puas melihatnya terkapar tidak berdaya. Bocah itu meringis kesakitan dan ia pun mulai menangis. Namun, tidak disangka-sangka tangisannya semakin keras. Ia menjerit sejadi-jadinya dan suaranya yang lantang membahana membelah keningan malam. Arham dan Nani kelabakan. Sebab dua sosok yang berada di luar pasti mendengar keributan yang mereka buat. "Lari!" pekik Nani, cepat-cepat menarik tangan Arham menuju arah keluar. Secepat mungkin, mereka berhasil melompati jendela yang menganga di dapur. Walaupun Arham sempat terguling saat hendak mendarat. Suara-suara gaduh terdengar dari dalam gubuk yang mereka tinggalkan. Jelas, penghuninya tahu bahwa Arham telah kabur. Bersama dengan itu, terdengar bunyi lolongan aneh yang berasal dari sana. Suaranya menggindingkan bulu roma. Melengging panjang, menyiratkan kemarahan yang begitu dalam. Nani terpekur. Rona di wajahnya menunjukkan rasa cemas. Dia marah. Dia marah karena kita kabur darinya. "Cepat, tetap bersama aku," perintah Nani lalu mulai berlari.
Arham mengikuti kemana arah Nani bergerak membawanya. Satu tangannya digenggam kuat-kuat oleh gadis tersebut. Kini, jarak mereka semakin menjauh dari gubuk tadi dan mulai memasuki area hutan yang rindang. Ketika keduanya tiba di wilayah tersebut, telinga Arham menangkap suara-suara dari kejauhan. Ia yakin betul suara yang ia dengar itu tak lain dan tak bukan ialah bunyi kentongan yang dipukul-pukul. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh, dan semakin mendekat. Arham berhenti berjalan, sementara Nani menatapnya dengan heran. "Kenapa kamu berhenti? Tidakkah kau dengar suara itu? Warga desa pasti sedang mencariku. Kita tunggu saja mereka di sini." Bola mata Nanik membeliak. Ia memandang Arham dengan tatapan jengkel. "Kamu sungguh tolol. Maksudmu apa?" serga Arham tersinggung. "Bukannya mereka datang untuk menolong. Kau ini mau mati atau bagaimana? Seharusnya kita tidak boleh berhenti sekarang," bentak Nani. Sejurus kemudian, suara keriuhan tadi telah sampai di tempat mereka. Walau samar, mata Arham masih bisa melihat kemunculan segerombolan warga desa yang menanting obor dan kentongan bambu. "Akhirnya aku selamat," gumam Arham. Cahaya yang berasal dari api obor menyinari kegelapan hutan walau biasnya temaram. Nani resah. Jari Arham digenggamnya kuat-kuat. Sontak, pemuda itu merasa aneh. "Apa ada yang tidak beres ya?" pikirnya. Dan segerombolan warga desa tadi tiba-tiba saja berlari menerjang ke arah mereka berdua. Terangnya cahaya bulan purnama di malam hari itu membantu Arham dapat memperhatikan sekelilingnya, termasuk melihat sosok-sosok yang dikiranya penduduk desa. Mata mereka memancarkan sinar redup yang berwarna merah. Mereka juga meneriakkan kata-kata aneh yang ditunjukkan kepada Arham dan Nani. Hutan yang tadinya hening, kini menjadi bising dan ramai. Lutut Arham bergetar hebat. Sudah jelas, orang-orang yang kelihatan beringas tersebut hendak membantai dirinya. Untung saja Nanik sigap. Tidak mau membuang waktu, secepatnya ia menarik lagi Arham dan membawanya lari. Namun, sosok-sosok bermata merah itu tidak mau kehilangan buruan mereka. Lari mereka semakin laju. Gerakan mereka pun semakin tangkas. Senjata-senjata semacam parang maupun golok berterbangan dari tangan mereka. Namun, tidak satu pun ada yang mengenai Arham maupun Nani. Tapi, demi melihat benda-benda tajam sepanjang itu, Arham pun akhirnya syok juga. "Kau lihat, mereka bukan penduduk desa. Mereka penghuni gaib yang mendiami hutan ini. Teruslah berlari, agar kamu tidak menjadi korban keganasan mereka," jelas Nani. Dan di tengah-tengah kegelapan malam, keduanya menerobos belantara hutan. Terlihat para penghuni hutan berbondong-bondong mengejar.
Bahkan jumlah mereka kian bertambah. Setelah sekian lama berlari, kondisi Nani tetap prima. Namun sayang, Arham tidak mampu mengimbangi. Fisiknya memang lemah. Kini ia sempoyongan dan kakinya sakit. Jantungnya serasa mau copot karena lari tanpa berhenti. Arham terhuyung. Lalu ia tersandung akar pohon dan jatuh bergulung di tanah yang berlumpur. Ia berusaha untuk berdiri, tapi si nenek tua muncul di hadapannya. Di tangannya tergenggam sebilah tombak bermata runcing dan siap untuk dihujamkan ke dada Arham. Merasa nyawanya akan berakhir, Arham menutup mata. Ia pasrah jika harus mati. Si nenek pun tertawa keras seraya mengayunkan senjatanya. Sekian detik sebelum ujung tombak itu menyentuh Arham, Nani menabrak tubuh si nenek sekuat-kuatnya hingga ia terdorong jauh. Arham melongo melihat Nani menyerang wanita tua itu. Keduanya lalu bergumul hebat. Sebentar saja, Nani sukses merampas tombak dari lawannya. Kemudian tanpa ampun ia tancapkan ujungnya tepat menembus kepala si nenek. Kini, wanita renta itu terlihat menjerit dengan lengkingan keras sebelum akhirnya ia meregang nyawa dengan kondisi mengerikan. Tewasnya sang nenek kian menyulut amarah mereka yang mengejar Arham dan Nani. Nafsu membunuh mereka telah mencapai puncak. Situasinya semakin sulit. Namun Nani belum mau menyerah. Dipaksanya Arham yang terduduk lemas untuk bangkit berdiri. Keduanya kemudian melanjutkan perlarian menuju desa. Langkah kaki Arham terseok-seok. Sebenarnya ia tidak mampu lagi bertahan lebih lama. Tenaga yang ia miliki telah mencapai batasnya. Lagi pula, luas hutan ini seakan tidak berujung. Aku sudah tidak sanggup lagi berlari terus. Sungguh, keluh Arham. Usai ia mengucapkan kalimat barusan, suara lolongan yang mereka dengar dari gubuk di sana tadi sekarang terdengar kembali. Namun, kali ini nadanya jauh lebih menakutkan. Nani terkesiap. Ia sadar betul bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arham masih belum mau bergerak, padahal mereka sudah semestinya harus segera melarikan diri lagi. Sekali lagi, ia memaksa Arham, tapi pria itu menggeleng lemah. Tenaganya telah terkuras total. Sekujur tulang di tubuhnya seperti mau lepas, apalagi di bagian kaki. Kamu ini mirip banci. Baru lari sedikit saja tapi kamu sudah teler. Laki-laki macam apa kamu ini? Bentak Nani. Tapi Arham tidak ambil pusing. Kesal melihat tingkahnya, Nani pun akhirnya menampar muka Arham dengan penuh emosi. Kalau kamu masih sayang nyawa, kamu harus paksakan dirimu jika mau selamat. Jarak ke desa sudah tidak seberapa jauh dari sini. Kumohon, jangan sia-siakan perjuanganku untukmu setelah melalui semua ini. Hati Arham mencelot setelah ditampar dan dibentak Nani. Lalu, ia menuruti juga seruan wanita itu untuk kembali berlari. Terdengar lolongan buas tadi memegahkan telinga mereka, disusul dengan kemunculan sesosok makhluk bertubuh jangkung dan berkaki kuda yang melompat menerobos pepohonan.
Nyala merah di matanya menyemburatkan hawa jahat yang kentara. Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya, maka langkah yang dihasilkannya begitu panjang dan lebar. Sosok wanita itu adalah sosok yang dilihat Arham sewaktu di gubuk sebelumnya. Bahkan, sudah dikatakan oleh Nanik jika makhluk berbentuk aneh tersebut adalah penguasa gaib daerah ini. Makhluk tersebut berlari kencang hendak menerjang mereka berdua. Arham menangis ketakutan. Keringat dinginnya membasahi sekujur tubuh dan ia pun gemetar hebat. Nanik terperangah sejenak, namun buru-buru dapat menguasai diri dan kembali menarik Arham untuk yang kesekian kali. Cepat, pekiknya cemas. Mengetahui calon mangsanya berani kabur, si wanita itu semakin murka. Segera ia ubah posisinya dari berlari dengan dua kaki hingga berubah berlari dengan posisi merangkak. Dalam bentuknya yang demikian, gerakannya kini menjadi jauh lebih cepat. Lidahnya yang bercabang terjulur memanjang keluar dari mulut. Sementara kikikannya yang angker membahana di seantero hutan. Bahkan, Nani yang tadinya bersikap pemberani dan tangguh tak kuasa menyembunyikan rasa takutnya pada makhluk tersebut. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya menjauhkan Arham dari cengkeramannya. Keduanya mati-matian berusaha menghindari tangkapan si penguasa hutan. Mereka berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di suatu tanah lapang. Dari bukit kecil ini, Arham melihat sederetan rumah-rumah sederhana berbaris rapi di bawah sana. Wajah Nani langsung sumringah. Berhasil, kita berhasil keluar dari hutan, ceritnya kegirangan. Benarkah? Gumam Arham ragu. Sayup-sayup, ia mendengar kokokan ayam jantan diiringi suara lantunan tahrim dari surau yang ada di sana. Malam yang panjang telah beralih ke waktu fajar. Hingga akhirnya, Arham yakin ia telah berada di desa. Suara-suara tersebut mengalun begitu merdu di telinga Arham, dan tanpa disadari air matanya menetes jatuh. Hatinya bahagia karena berhasil melewati semua teror mengerikan yang ia alami di hutan sana. Arham berjalan perlahan menuju desa di bawah. Nani mengiringinya dengan setia sambil berpegangan tangan. Dan di tepi batas kawasan hutan, Nani melepaskan genggamannya pada Arham. Dan langkahnya pun terhenti. Loh, kenapa kamu malah berhenti di sini? Tanya Arham, heran dengan perubahan sikap Nani. Bukankah kamu juga mau pulang? Kamu tinggal di desa itu juga kan? Kepala Nani menggeleng pelan. Wajahnya kembali murung. Arham menggenggam lagi jari jemari Nani yang dingin. Hei, tunjukkan saja yang mana rumahmu. Kita bisa bersama-sama ke sana. Ajak Arham. Dengan halus, Nanik melepaskan tangan Arham. Maaf, aku tidak bisa, balasnya. Tak ada lagi tempat untukku di sana. Hanya hutan itu satu-satunya tempatku bernaung. Tambah Nanik dengan nada sedih. Tapi kamu telah bersusah payah membantuku keluar. Akan kukatakan pada orang-orang bahwa kaulah yang menyelamatkan diriku. Biar mereka tahu. Pucuk Arham.
Nani tak menolak. Sekali lagi, maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Tugasnya. Tugasku untuk menolong siapa saja yang dalam kesulitan, termasuk kamu sewaktu tersesat di hutan sana. Dan sekarang semuanya telah selesai. Arham terlalu lelah untuk memahami ucapan yang dilontarkan Nani. Namun ia tahu ini artinya saat berpisah dengannya telah tiba. Secara spontan, dipeluknya Nani dengan penuh rasa haru. Bibirnya bergetar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Air matanya berderai membasahi wajahnya. Sambil menjauh, Arham melambaikan tangan kepada Nani yang menyaksikan ia pergi. Sungguh sulit bagi Arham untuk berpisah dengan wanita sebaik dia. Walau pertemuan mereka sangat singkat, namun Arham dapat merasakan ketulusan seorang sahabat sejati di dalam dirinya. Hati Arham dirundung kesedihan tatkala sosok Nani tak terlihat lagi karena jarak antara mereka sudah terlalu jauh. Ia berjalan tertati-tati menuju salah satu rumah warga desa. Dan dari situ, rencananya ia akan meminta bantuan lebih lanjut. Tapi, ketika ia hendak menggedor rumah tersebut, kepalanya terasa berat. Tubuhnya yang letih malah ambruk di ambang pintu. Arham pun pingsan. Setelah Arham ditemukan oleh penduduk pada pagi harinya, ia dirawat sementara di rumah kepala desa. Satu hal yang mengejutkan, Arham baru mengetahui jika ia telah menghilang 3 hari lamanya. Padahal ia hanya merasa semalam saja berada di hutan sana. Ada warga yang mengatakan bahwa hutan di kawasan pinggir desa tersebut memang angker. Namun jarang sekali ada orang yang tersesat di dalamnya. Dan menurut pengakuan warga juga, baru kali ini ada orang luar yang kesasar saat hendak masuk ke desa mereka. Arham jadi malu. Tapi pikiran Arham masih linglung. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa tak dapat ia simak dengan saksama. Kejadian demi kejadian aneh yang berlangsung selama ia berada di hutan, seolah hanya seperti mimpi buruk belaka. Ia sudah lupa detailnya seperti apa. Sekilas, Arham ingat dengan seseorang. Seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya ketika ia dikejar-kejar di hutan. Nani. Ia ingat betul dengan nama itu. Kepala desa dan beberapa warga yang ada di situ terperanjat mendengar Arham. Awalnya mereka ragu, namun akhirnya mereka mengungkapkan suatu fakta. Dengan raut wajah sedih, kepala desa berkata, "Sebenarnya, Nani adalah istri dari putraku yang telah meninggal. Namun sayang, Nani pun sudah tidak ada lagi di sini. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Aku ingin menemuinya dan aku harus berterima kasih padanya," desak Arham. Lalu, kepala desa menjawab dengan dalam, "Maafkan saya, tapi Nani sudah lama wafat. Ia ditemukan meninggal setelah menghilang beberapa hari. Bahkan, saya sendiri yang mengangkat jenazahnya dari gubuk di tengah hutan itu 5 tahun yang lalu." Arham terhenyak. Satu persatu adegan ketika ia melewati berbagai teror bersama Nani melintas di kepalanya. Terlalu banyak yang belum ia pahami seutuhnya mengenai peristiwa malam tadi. Arham berpikir keras, namun tidak juga menemukan jawaban yang pasti.
seperti Arham pilu. Sekali lagi ia menitikkan air mata, lalu di dalam hati ia berdoa untuk kebaikan Nani yang berada di alam sana. Gerimis membasahi bumi dengan syahdu pada siang hari itu. Dari dalam kelas yang telah sepi, Arham melamun memperhatikan rintik-rintik yang membasahi jendela. Sudah 4 bulan lamanya ia menetap sambil mengajar di desa Gula Jawa. Sedikit-sedikit ia mulai menyukai desa ini, baik dari faktor penduduknya, suasana yang sederhana dan juga lingkungannya yang masih asri. Arham tergugah dari lambunan panjang ketika matanya menangkap sosok perempuan sedang berdiri di tengah-tengah hujan. Perempuan yang tampak tak asing tersebut memperhatikan dirinya dengan tubuh basah bermandikan gerimis. Seketika Arham bahagia. Ia tersenyum melihat Nani yang ada di sana. Baru sekarang ini ia muncul kembali setelah pertemuan terakhir mereka saat kejadian di hutan waktu itu. Nani pun membalas senyum Arham dengan senyuman yang begitu tulus. Bibirnya berucap pelan, mengatakan selamat tinggal. Ia melangkah mundur ke balik pepohonan, dan kemudian sosoknya pun menghilang.